Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya David Hasan, mahasiswa pendidikan profesi nurse, program profesi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video ini saya akan menampilkan media edukasi kesehatan berbasis website dengan tema Cek Kesehatanmu, Cegah Sejak Dini. Website ini merupakan panduan kesehatan terpadu yang membantu masyarakat mengenali dan mengelola penyakit tidak menular secara mandiri melalui informasi kesehatan, kalkulator pemeriksaan sederhana, rekomendasi diet, serta video edukasi kesehatan. Pada halaman utama website, pengguna dapat memilih beberapa kategori penyakit tidak menular, yaitu hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, dan kolesterol. Setiap menu dilengkapi dengan informasi kesehatan yang mudah dipahami masyarakat, sehingga pengguna dapat mengenali faktor risiko, tanda gejala, serta cara pencegahan dan pengelolaan penyakit sejak dini. Website ini juga menyediakan fitur pengecekan kesehatan sederhana yang dapat digunakan secara mandiri. Pengguna dapat memasukkan hasil pemeriksaan seperti tekanan darah, kadar gula darah, kadar asam urat, maupun kadar kolesterol. Setelah data dimasukkan, sistem akan menampilkan interpretasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kategori kondisi kesehatan pengguna. Contohnya, pada menu hipertensi, pengguna dapat mengetahui apakah tekanan darah termasuk normal, prehipertensi, atau hipertensi. Pada menu diabetes mellitus, pengguna dapat melihat interpretasi kadar gula darah apakah normal atau berisiko diabetes. Pada menu asam urat dan kolesterol, pengguna dapat mengetahui kategori hasil pemeriksaan secara cepat dan mudah. Dengan adanya fitur ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan pemantauan kesehatan secara rutin. Selain menampilkan hasil pemeriksaan, website ini juga memberikan rekomendasi pola makan atau diet yang sesuai dengan kondisi kesehatan pengguna. Contohnya, pada hipertensi, pengguna akan mendapatkan anjuran mengonsumsi untuk mengurangi konsumsi garam, makanan tinggi natrium, serta memperbanyak buah dan sayur. Pada diabetes mellitus, website ini akan memberikan edukasi mengenai pengaturan gula, karbohidrat, dan pola makan seimbang. Pada asam urat, pengguna dianjurkan membatasi makanan tinggi purin, sedangkan pada kolesterol, pengguna diberikan rekomendasi untuk mengurangi makanan tinggi lemak jenuh dan meningkatkan konsumsi serat. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat menerapkan pola hidup sehat sesuai kondisi masing-masing. Website ini juga dilengkapi dengan video edukasi kesehatan yang dapat dipraktikkan secara mandiri di rumah. Pada menu hipertensi, contohnya, ada video relaksasi otot progresif yang bertujuan untuk membantu tubuh menjadi lebih rileks, mengurangi stres, dan membantu mengontrol tekanan darah. Sedangkan pada menu diabetes mellitus tersedia video senam kaki diabetes yang bertujuan untuk membantu memperlancar sirkulasi darah, menjaga kekuatan otot kaki, serta mencegah komplikasi pada penderita diabetes mellitus. Dengan adanya video edukasi ini, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat langsung mempraktikkan tindakan promotif dan preventif secara mandiri. Selamat malam Ibu. Malam. Perkenalkan Ibu, nama saya David Hasan, mahasiswa profesi nurse dengan NIM P1374209254140 dari kampus Poltekkes Kemenkes Semarang Ibu. Oke. Tujuan saya di sini adalah untuk memberikan kepada Ibu terkait edukasi kesehatan untuk semua dengan judul Cek Kesehatanmu, Cegah Sejak Dini. Nah, edukasi ini membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia ya. Sesuai dengan kontak waktu kita yang kemarin, bahwasanya saya akan memberikan Ibu edukasi terkait penyakit tentang hipertensi, diabetes, asam urat, dan kolesterol ya Bu ya. Ya, Mas. Sesuai dengan riwayat penyakit Ibu yang saat ini Ibu ini ya hadapi. Nah, sebelumnya saya izin bertanya Ibu, apakah Ibu punya gadget? Apa itu? Punya HP? Punya. Punya. Nah, di sini saya akan memberikan poster terkait cek kesehatanmu, cegah sejak dini, terkait edukasi hipertensi, diabetes, asam urat, dan kolesterol. Di sini ada scan untuk barcode untuk menuju website ya. Nah, website di sini berisikan tentang penyakit hipertensi, diabetes, asam urat, dan kolesterol. Nah, di sini Ibu diharapkan untuk cek rutin penyakit Ibu sendiri, kenali kondisi tubuh Ibu. Ini merupakan suatu platform yang edukasi
edukasi yang terpercaya, informasi akurat dan mudah dipahami, dan tujuannya supaya untuk mencegah komplikasi, deteksi dini ini untuk hidup yang lebih sehat, supaya juga hidup berkualitas, sehat hari ini, bahagia esok hari. Nah, setelah ibu menyekan barcode yang ada di poster ini, lalu menujulah ke website yang sudah saya buatkan. Nah, ini merupakan tampilan utama dari website yang saya buat tentang panduan kesehatan terpadu dengan judul Kenali dan Kelola Penyakit Tidak Menular. Iya. Nah, di sini ada beberapa informasi terkait dan kalkulator interaktif untuk membantu ibu supaya memahami kondisi kesehatan ibu ya, serta mengatur pola makan ibu yang tepat. Di sini ada beberapa penyakit ibu, ada 4 yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu penyakit hipertensi, diabetes, asam urat, dan kolesterol. Nah, ibu tinggal pilih nih, nanti misalkan hipertensi terlebih dahulu, tinggal dipilih. Nah, penyakit hipertensi muncul dari pengertiannya, saya jelaskan terlebih dahulu ibu ya. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi itu adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan diastoliknya lebih dari 90 mm air raksa. Nah, tekanan darah sistolik ini merupakan tekanan darah yang di atas ibu, atau biasa bisa disebut tekanan darah pada kondisi jantung itu memompa atau berkontraksi. Iya, itu yang di atasnya, nilai atasnya. Sedangkan nilai bawahnya itu disebut diastolik. Diastolik ini merupakan nilai bawah atau nilai saat jantung ini berrelaksasi. Nah, seperti itu. Kondisi ini perlu dikenali dan dikelola dengan baik untuk mencegah komplikasi yang serius. Nah, ini merupakan ada batas-batas ya, atau klasifikasi dari tekanan darah itu sendiri. Normalnya berapa, kategori prehipertensinya berapa. Nah, ini normalnya adalah kadar sistolik kurang dari 120. Untuk diastoliknya kurang dari 80, itu dikatakan normal ya. Dikatakan prehipertensi apabila tekanan darah sistoliknya adalah 120 sampai 130. Untuk diastoliknya atau nilai bawahnya adalah 80 sampai 89. Ini harus diwaspadai ya. Masih wajar itu ya. Nah, selanjutnya adalah hipertensi stadium 1, di mana nilai sistoliknya atau nilai atasnya adalah 140 sampai 150. Sedangkan nilai bawahnya atau diastoliknya adalah 90 sampai 99, itu dalam kategori tinggi ya. Ada lagi Bu yang lebih tinggi lagi, yaitu hipertensi stadium 2 atau lebih dari sama dengan 160. Dan nilai bawahnya adalah lebih dari 100. Itu statusnya sangat tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada juga penyebabnya. Penyebab hipertensi itu apa? Yang pertama adalah dari faktor keturunan, ada juga dari penyakit ginjal itu sekunder, dari kegemukan atau obesitas, kurangnya olahraga, stres berkepanjangan, konsumsi alkohol yang berlebihan, ataupun makanan yang tinggi garam atau natrium. Nah, komplikasinya apa jika tekanan darah tinggi ini terus-terusan ada di dalam tubuh kita? Nah, bisa terjadi gangguan penglihatan, bisa juga gangguan syaraf, gagal jantung, gangguan ginjal, gangguan otak, dan bahkan terjadi penurunan kesadaran jika tidak ditangani dengan serius. Nah, ini merupakan ada suatu pengendalian dari tekanan darah tinggi. Saya rangkum menjadi akrabitensi. Nah, akrabitensi ini merupakan singkatan dari atasi stres, K-nya kelola garam, R-nya rajin minum obat, A-nya aktivitas fisik atau berolahraga, B-nya berobat dengan rutin, istirahat cukup, timbang berat badan secara berkala, nyalakan rokok itu tidak merokok, no kafein atau tidak ngopi, singkirkan minuman keras atau alkohol, dan isi piring dengan sayur dan buah-buahan. Nah,
Ini merupakan cek tekanan darah Anda. Di sini Ibu bisa memasukkan atau menginput nilai dari tekanan darah Ibu. Nah, tadi kan kita sudah mengecek tekanan darah Ibu ya, Ya. sebesar 170 per Ya. 90. Nah, di sini saya akan menginput ya Bu ya, Ya. 170 per Terus 90. Lalu di sini Ibu bisa klik cek sekarang. Nah, kalau untuk kategori yang 170 ini berada di hipertensi stadium 2 sesuai dengan klasifikasi tadi Bu ya. Untuk Iya. sistolik lebih dari 160 itu termasuk hipertensi stadium kedua. Nah, di sini ada juga rekomendasi diet Ibu jika Ibu menginput hasil dari tekanan darah Ibu itu. Iya. Nah, untuk kategori hipertensi stadium 2 Ibu harus mengurangi garam rendah 1 atau maksimal 200 sampai 400 mg garam, atau ataupun tanpa tambahan garam dapur sama sekali dalam pengolahan makanan. Nah, makanan yang dianjurkan adalah seperti ini: nasi, kentang, ubi rebus itu tanpa garam Bu ya. Nah, ikan segar kukus tanpa garam, putih telur, tahu tempe yang tawar, sayur yang segar rebus tanpa garam seperti bayam, wortel. Nah, semua buah-buahan yang segar sangat dianjurkan ya Bu ya. Bumbu seperti bawang putih, merah, lada, daun salam, jeruk nipis. Nah, itu makanan yang dianjurkan. Sedangkan makanan yang harus dihindari oleh Ibu adalah garam dapur dan semua ikatan natrium. Terus semua penyedap rasa seperti MSG, baking powder, soda kue itu sangat dihindari Bu ya. Terus kecap, terasi, petis, tauco dan sejenisnya itu dihindari juga. seneng terasi. Iya. Terus semua produk daging olahan dan awetan kayak makanan-makanan kaleng Bu ya. Ya. Semua sayur dan buah-buahan kaleng juga itu kan mengandung awet. Berarti makanan kaleng itu yang terbuat dari tepung. Iya, kayak sardin ya, sardin. Oh itu ya. ya. Lalu minuman ringan kemasan, terus margarin atau mentega dengan garam. Nah, lalu di sini juga ada video edukasi terkait relaksasi otot progresif. Nah, video ini Ibu bisa melihat apabila Ibu tekanan darahnya itu lumayan tinggi. Seperti tadi hasilnya kan 170 per 90 itu kan cukup tinggi Bu ya. Ibu bisa melakukan tindakan ini relaksasi otot progresif untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi stres. Nah, di sini kita lihat Bu ya untuk prosedurnya. Kalau Anda lagi merasa capek atau tegang, Anda ingin pakai pas banget. Dalam beberapa menit ke depan, kita sama-sama melepaskan semua beban yang numpuk di tubuh. Ikuti aja suara saya, kita akan temukan ketenangan bareng-bareng. Pernah gak sih ngerasa pundak jadi berat, rahang kaku, atau punggung rasanya kencang banget setelah seharian beraktivitas? Sering banget kan? Justru tubuh kita yang pertama kali ngasih sinyal stres. Rasanya familiar ya? Nah, kabar baiknya adalah Anda punya kok kekuatan buat melepaskan semua itu. Di sesi ini, kita akan belajar sebuah teknik yang super simple tapi efektif yang bisa Anda pakai kapanpun buat merasa lega. Lega yang benar-benar dalam. Oke, sebelum kita mulai prakteknya, ada baiknya kita ngerti dikit nih tentang teknik yang akan kita pakai. Jadi, apa sih sebenarnya relaksasi otot progresif atau ROP itu? Gini deh, idenya tuh simple banget. Kita belajar gimana rasanya rileks dengan cara ngerasain lawannya dulu, yaitu tegang. Dengan sengaja bikin otot tegang, kita jadi lebih peka dan lebih bisa menghargai sensasi pas kita melepaskannya.
Manfaatnya tuh nggak cuma buat pikiran, tapi juga buat fisik. Penelitian udah nunjukin, teknik ini bukan cuma bikin pikiran jadi tenang, tapi juga punya efek nyata ke tubuh, kayak bantu nurunin tekanan darah dan meredakan ketegangan otot yang mungkin udah lama Anda rasakan. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Pastikan kondisi tubuh Anda aman untuk melakukan latihan ini. Kalau Anda ragu sedikit pun, lebih baik konsultasi dulu sama dokter atau tenaga medis profesional. Keselamatan nomor 1. Oke, sekarang yuk kita siapkan diri kita dan juga ruangan di sekitar kita. Anggap aja ini langkah pertama untuk benar-benar masuk ke mode relax. Coba deh, ambil waktu sebentar. Cari spot yang paling nyaman, bisa di kursi favorit, atau mungkin berbaring di kasur. Yang penting, pastikan Anda nggak akan diganggu selama beberapa menit ke depan. Ini waktu khusus untuk Anda. Baik, kita akan mulai perjalanannya. Anda nggak perlu ngapa-ngapain, cukup dengarkan dan ikuti arahan saya. Percaya aja sama prosesnya dan biarkan tubuh Anda merespons dengan sendirinya. Polanya gampang kok. Setiap kali Anda tarik napas, kita tegangkan otot. Tahan sebentar, dan pas buang napas, kita lepaskan semuanya. Oke, kita mulai ya dari bagian paling atas, kepala kita. Mari kita mulai. Tarik nafas yang dalam dan kerutkan seluruh wajah Anda. Bayangkan seolah-olah Anda baru aja makan lemon yang super asam. Tahan di situ sebentar dan hembuskan nafas perlahan. Lepaskan semua ketegangan. Coba rasakan dahi Anda jadi terasa halus. Area di sekitar mata Anda jadi terasa lembut dan ringan. Sekali lagi, yuk tarik nafas. Sekarang katupkan rahang Anda dengan kuat. Kencang nggak? Rasakan ketegangan di area pipi dan rahang. Tahan, lalu hembuskan. Dan biarkan rahang Anda sedikit terbuka, longgar. Biarkan bibir dan pipi Anda terasa lembut dan berat. Nikmati sensasi melepaskan ini. Sekarang kita pindah ke bahu, tempat di mana kita sering banget nyimpen stres. Tarik nafas dan angkat kedua bahu Anda ke atas setinggi mungkin, seolah mau menyentuh telinga. Rasakan tarikannya. Tahan dan buang nafas. Biarkan bahu Anda jatuh begitu saja, seolah-olah ada beban berat yang baru saja diangkat. Coba deh perhatikan, beda banget kan rasanya? Nah, ini yang namanya kelegaan. Oke, sekarang giliran lengan dan tangan. Tarik nafas, kepalkan kedua tangan Anda sekuat-kuatnya. Bawa kepalan tangan ke arah bahu dan kencangkan otot bicep Anda. Tahan sekencang mungkin. Hembuskan nafas, biarkan lengan Anda jatuh dengan lemas di samping tubuh. Dan biarkan telapak tangan Anda terbuka. Rasakan seolah-olah semua energi tegang mengalir keluar lewat ujung-ujung jari Anda. Sekarang kita fokus ke bagian tengah tubuh. Tarik nafas dan kencangkan otot perut Anda. Tarik pusar ke arah dalam sekuat tenaga. Tahan. Lalu hembuskan dan lepaskan semua ketegangan di perut. Biarkan area ini menjadi lembut dan rileks. Biarkan napas Anda mengalir dengan bebas sampai ke perut. Oke, bagian terakhir, kaki kita. Tarik nafas. Luruskan kedua kaki Anda ke depan. Arahkan jari-jari kaki menjauh. Kencangkan paha, betis, sampai telapak kaki. Rasakan seluruh bagian kaki Anda menegang. Hembuskan nafas dan biarkan kaki Anda rileks total. Biarkan keduanya terasa berat, hangat, dan nyaman. Coba diam sejenak di sini, nikmati hasil dari semua usaha tadi. Nah, sebelum kita selesai, coba nikmati dulu momen ini. Jangan buru-buru bergerak. Rasakan keadaan rileks yang sudah kita ciptakan bersama. Coba deh, scan tubuh Anda secara mental, pelan-pelan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah Anda merasa lebih lega, lebih hangat, lebih ringan? Sadari perubahan positif yang baru saja Anda buat untuk diri sendiri. Inilah inti dari semuanya, perbedaan nyata antara tegang dan rileks. Ingat ya, Anda punya kemampuan untuk menciptakan rasa tenang ini kapanpun Anda butuh. Cuma perlu beberapa napas dan sedikit perhatian. Nanti saat Anda mulai beraktivitas lagi, coba bawa pertanyaan ini. Gimana ya caranya membawa sedikit rasa nyaman dan damai ini ke kegiatan Anda selanjutnya? Ketenangan ini sekarang milik Anda, bawa serta kemanapun Anda pergi hari ini. Ya, seperti
seperti itu adalah tindakan relaksasi otot progresif supaya tenang ibu ya, bisa juga dapat menurunkan tekanan darah ibu. Jadi seperti itu ya, sering-sering tuh kalau saya renang itu saya tidak renang kok mbak. Saya tuh di dalam kolam tuh senang. Oh senang. Senang. Iya. Terus kan saya sering tuh ada kelompok yang nyanyi di gereja itu, jadi kan diajari tarik nafas gini, itu ya jane. Tapi kadang-kadang namanya orang tua kan sudah banyak kelupaan. Nah tadi kan kita mengenal tentang penyakit hipertensi bu ya. Iya, bagaimana itu hipertensi, apa saja klasifikasi dari hipertensi, penyebab, komplikasi, dan tadi juga kita sudah mengecek tekanan darah ibu masuk klasifikasi apa dan rekomendasi dietnya juga bagaimana. Tadi juga kan sudah ada video tambahan terkait relaksasi otot progresif. Nah di sini juga di dalam web ini juga selain penyakit hipertensi ada juga penyakit diabetes atau penyakit gula, penyakit asam urat dan penyakit kolesterol. Nah ibu di sini juga bisa memasukkan kadar gula ibu berapa dan kategorinya seperti apa. Di sini juga ada rekomendasi dietnya juga bagaimana. Lalu untuk asam urat juga sama juga. Di sini ada pengertian dari asam urat, kadar normalnya berapa, gejalanya seperti apa, makanan yang harus dianjurkan apa dan dihindari juga bagaimana. Setelah itu yang terakhir adalah penyakit kolesterol. Nah penyakit kolesterol ini kan lemak dalam darah ya Bu ya. Nah normalnya kan di bawah kurang dari 200, sedangkan Ibu kemarin itu mengecek 228 Ibu ya. 220. Habis lebaran iya, mungkin makan daging ya. Banyak makan daging. Opor. Opor. Oke, mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan terkait kelola penyakit tidak menular seperti penyakit hipertensi, diabetes, asam urat, dan kolesterol. Nah mudah-mudahan website ini dapat bermanfaat untuk Ibu ya. Ini nanti saya berikan kepada Ibu, bisa digunakan kapanpun apabila Ibu sudah mengecek kesehatan, apalagi terkait tensi darah Ibu, gula darah Ibu, asam urat, dan kolesterol. Ibu bisa memasukkan atau menginput data-data Ibu ke dalam website ini seperti itu. Nah untuk itu apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi? Tidak ada, cuma ini kan kenali dan kelola penyakit yang tidak menular. Mau tanya, kalau penyakit yang menular itu penyakit apa saja ini? Oke, baik Ibu, ini kan saya untuk edukasi terkait penyakit tidak menular. Nah, seperti hipertensi, diabetes, asam urat, dan kolesterol. Nah, bagaimana sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi, bagaimana penyakit yang menular itu? Nah, penyakit menular ini sendiri merupakan penyakit yang dapat menular dari manusia satu ke manusia lainnya. Seperti contohnya penyakit TBC. Nah, itu kan penyakit paru-paru ya, di mana ada bakteri namanya itu bakteri tuberkulosis Ibu. Tuberkulosis. Iya, bakteri ini bisa menular kapanpun dan dimanapun sesuai dengan percikan udara, percikan dari orang yang terkena TBC itu sendiri. Nah, saya mengambil contoh untuk penyakit penular itu TBC Ibu ya, sebagai contohnya. Nah, apabila orang dengan penyakit TBC itu melakukan batuk, bersin, itu kan droplet Bu ya, jadi ke udara gitu ya, dalam istilah mudahnya. Nah, apabila udara atau percikan bakteri-bakteri itu terhirup dengan orang lain, itu bisa saja menular gitu. Nah, untuk salah satu supaya mencegah dari
hal tersebut, apalagi kita kan nggak tahu ya Bu ya, ini orang penyakit apa gitu, penyakit apa. Nah, selalu menjaga, kita selalu memakai alat pelindung diri seperti masker, ya seperti itu. Mungkin contohnya seperti itu. Nah, terus Ada lagi Bu yang ingin penyakit keturunan. Lah, sekarang kalau mengenali penyakit keturunan kan ada darah tinggi, ada gula, katanya kalau dulu itu keturunan Mas. Tapi kalau sekarang kayaknya kok enggak keturunan, enggak keturunan, apa karena pola makan, apa karena apa? Sedangkan dulu itu ya memang orang tua sudah tua itu mesti kena ada darah tinggi, ada gula. Kadang-kadang kan masih usia masih ada yang lebih tua lagi sudah kena darah tinggi, kena gula itu keturunan karena apa? Karena pola makan. Iya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Iya. Apakah misalkan penyakit gula contohnya Bu ya, itu bisa keturunan atau pola makan? Iya. Nah, mari kita kenali dulu penyakit gula itu sendiri, penyakit diabetes mellitus. Nah, penyakit diabetes ini merupakan di mana kadar gulanya ini kan terlalu tinggi Bu ya, karena tubuh ini tidak bisa mengolah gula dengan baik. Nah, penyakit diabetes ini secara teori Bu ya terbagi menjadi 2 tipe. Ada yang pertama tipe 1, diabetes mellitus tipe 1, dan diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk yang tipe pertama ini merupakan tipe yang genetik Bu, genetik atau keturunan. Misalkan contohnya ini real Bu ya, bapak saya punya keturunan gula, punya penyakit gula, otomatis ke saya juga nanti ada. Nah, tetapi bapak saya ini merupakan DM tipe 2, di mana DM tipe 2 ini adalah sesuai dengan pola makan, sesuai dengan pola hidupnya. Nah, bapak saya ini dulunya memang bandel dari pola makannya, jadi sembarangan, makan apapun itu dimakan gitu. Lalu pola hidupnya seperti merokok, ngopi, selalu dikonsumsi itu terus-terusan. Jadi untuk kadar gulanya itu selalu tinggi. Nah, itu merupakan DM tipe 2. Nah, tidak menutup kemungkinan jika saya juga terkena untuk penyakit gula. Makanya itu saya dari kecil sampai sekarang itu sangat membatasi gula Ibu. Sangat membatasi gula. Saya itu menanamkan dalam diri saya untuk tidak untuk mengkonsumsi gula sama sekali. Jadi seperti itu untuk perbedaannya dari genetik dan tidak genetik, atau tidak genetik dalam arti pola hidup ya, sesuai dengan pola hidup Ibu. Jadi seperti itu. Apakah dapat dipahami Ibu? Jawaban dari saya. Iya. Satu lagi Mas. Iya. Anak saya kan waktu masih bujang itu kerjanya di rumah sakit dari sakit. Ternyata kok tahu-tahu tuh kena penyakit kurang gula, katanya penyakit kuning itu loh, yang tangannya sampai dimarahi sama dokternya. Ini sudah berapa ribu gitu, berapa gitu loh, apanya itu enggak ngerti aku. Sampai diopnam anak saya itu, sampai diopnam karena katanya sakit kuning gitu. Itu padahal ya kayaknya minum gula ya, tapi apa memang kurang, apa itu penyakit apa itu Mas? Oh iya, kalau misalnya saya juga belum tahu Bu ya untuk secara diagnosa medisnya itu seperti apa. Menurut dengan pernyataan dari Ibu untuk penyakit kuning, saya izin bertanya juga Bu, yang kuning itu apa nih? Kukunya. Ya, Apa terus matanya? virusnya itu sampai berapa ribu gitu loh. Gitu. Katanya gitu, sampai dimarahi sama dokter. Padahal anak saya itu kerja di rumah sakit Elizabeth, ya bagian obat. Tapi kan nggak tahu ya, namanya cuma kerja kan, mungkin kurang periksa gini-gini. Ternyata tahu-tahu tuh dimarahi sama dokter, kamu harus opnam gitu.
Kujang itu. Iya, iya. Oke. Menurut pernyataan dari Ibu, untuk penyakit kuning itu dari segi medisnya Gula namanya. bisa dipengaruhi oleh gula juga, dan itu bisa dikatakan penyakit liver, Ibu. Iya, jadi organ hatinya ini bermasalah, jadi tidak memproduksi hormon gula secara maksimal, jadi seperti itu. Iya, makanya untuk mengeluarkan hal itu imbasnya ke kuku kuning tadi, jadi seperti itu. Jadi kan virusnya tadi bertambah banyak ya Bu ya, sesuai dengan ucapan dokter tadi. Untuk kondisinya seperti apa Bu sekarang? Sekarang sudah sehat. Sudah sehat. Sehat. Anaknya sudah 3. Iya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Dan tidak masalah lagi, habis itu sudah sehat. Saya tanya itu nanti kapan-kapan. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Sudah. Nah, kalau gitu saya izin bertanya ya kepada Ibu terkait apa yang sudah saya sampaikan barusan terkait penyakit hipertensi ya Bu ya. Nah, terutama. Nah, apa yang Ibu ketahui Bu tentang penyakit hipertensi? Boleh dijelaskan kembali? Ya, mungkin karena pola makan saya yang kurang teliti. Harusnya dilarang, tapi saya tetap nekat makan karena ya itu mungkin karena itu tidak bisa menjaga pola makan mungkin Mas. Oh, tidak bisa menjaga pola makan, iya Bu. Iya mungkin lah. Ya, hipertensi itu kan Iya. tekanan darah tinggi Bu ya. Iya. Dimana ada beberapa hal atau faktor risiko yang terjadi gitu dalam penyakit itu sendiri. Nah, tadi kan kita mengecek tekanan darah Ibu 170/90. Nah, tadi sudah saya jelaskan itu masuk dalam klasifikasi apa. Nah, kira-kira tadi Ibu masih ingat nggak 170/90 ini masuk ke klasifikasi apa? Yang dua tadi. Iya, itu betul. Hipertensi grade 2 Ibu ya. Nah, untuk pengaturan dietnya itu sendiri Ibu masih ingat nggak Bu? Harus apa gitu untuk dietnya? Harus makan mengurangi garam dapur, mengurangi yang apa ya tadi asin ya Mas? Oh iya betul. Asin. Harus makan sayur-sayur yang tidak pakai garam, tempe, tahu, jangan yang goreng-gorengan, jangan, harus makan yang dikukus-kukus. Iya, Gitu ya? betul, iya. Ibu hebat sih, masih ingat semuanya, keren. Ya, baik Ibu, mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan terkait edukasi kesehatan penyakit hipertensi, diabetes, asam urat dan kolesterol. Nah, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan kepada Ibu ini dapat bermanfaat ya Bu ya untuk kedepannya ya, supaya website ini juga dapat Ibu gunakan sebagaimana mestinya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga Masing Mbak E nanti bisa cepat lulus. Amin. Apa yang dicita-citakan terlaksana. Amin. Iya, terima kasih banyak Ibu Ya, Mas. atas waktunya. Selamat malam. Ya, malam. Jangan lupa nanti kalau ke mana mampir di sini. Iya.